Expression yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pelaut wajib tahu. Jangan lupa bantu share. Oke, expression yang pertama yaitu tentang waking up atau expression yang sering digunakan ketika bangun pagi. Maksudnya bangun tidur. Oke, yang pertama push snooze. Push snooze, menekan tunda di alarm itu ya. Ada snooze. Push snooze. I hate it. My alarm clock is off. I hate it. I hate. Saya benci gitu ya. Ketika jam alarm saya itu berbunyi. I always push snooze. I always push snooze. Saya selalu menekan tombol snooze, tombol tunda. Gitu, oke. I hate it. Oke. It di sini itu sebagai pengganti situasinya ya, dia membenci situasinya, oke. Overslept. Overslept, ketiduran. Oh no, I accidentally turned my alarm clock off and I overslept. Nih, oh no, oh tidak gitu ya. I accidentally. Accidentally itu tidak sengaja ya. Turn off. Nah, di sini turn off. Ini jadi satu ya, mematikan my alarm clock. Jadi my alarm clock ini bisa diletakkan di antara turn sama off, oke? Oh no, I accidentally turn my alarm clock off. Atau bisa juga turn off my alarm clock, gitu juga bisa ya. And I overslept, dan saya ketiduran. Tapi lebih umumnya itu diletakkan di antara turn sama off-nya, oke? Nah, jadi overslept, ketiduran. Next, jump out of bed. Jump out of bed. Oke, melompat dari tempat tidur. Jump itu kan melompat. I jump out of bed because I overslept. Saya lompat dari kasur karena saya ketiduran ya. Karena sudah ketiduran. Oke. I jump out of bed because I overslept. Okay. Next, make the bed. Make the bed. Ini bukan melompat dari tempat tidur ya. Maksudnya merapikan tempat tidur. Ya. Merapikan tempat tidur. Jadi make itu kan artinya membuat. Tapi kalau dia ketemu sama the bed atau bed, make the bed itu artinya merapikan tempat tidur. Oke, bukan membuat tempat tidur ya. Contoh di sini when finally, ketika akhirnya I get out of bed, ya, saya bangun dari tempat tidur. In the morning, when finally I get out of bed in the morning, I try to make the bed. Nah, aku mencoba merapikan kasurku ya. Oh ya, ada yang nanya expression itu apa? Expression itu adalah ungkapan-ungkapan kalimat ya, atau kalimat-kalimat yang terbiasa digunakan oleh native speaker atau orang barat kalau kita ngomongnya gitu. Oke, jadi make the bed. Jadi tidak bisa kita artikan per kata gitu ya. Oke, next. Next ada beberapa expression di tempat kerja ya, atau at work ketika kerja. Excuse me, permisi. When you have a moment, can I ask you question? Nah, jika kamu ada waktu sebentar, bolehkah saya bertanya gitu ya. Jadi kayak kita seumpama nih lagi di kapal atau anjungan, kita baru terus mau nanya dengan seseorang yang sedang kerja. Nah, ini cara yang sopan untuk bertanya. Excuse me, when you have a moment, can I ask you question? Permisi, jika Anda punya waktu sebentar, bolehkah saya bertanya? Atau kalimat biasanya, permisi Pak, kalau Bapak sudah free nanti boleh saya bertanya gitu ya. Terus yang kedua, I'm having trouble understanding the report. Nah, saya punya kesulitan nih untuk memahami laporannya gitu kan ya. Can you explain it? Can you explain it? Dapatkah kamu menjelaskannya a little bit more? Lebih lanjut gitu ya. Can you explain it a little bit more? Gitu. Bisa kamu menjelaskan lebih lanjut, atau langsung aja
Can you explain it more? Nah, bisa kamu menjelaskan lebih lanjut, itu juga boleh tanpa a little bit. I'm having trouble understanding the report. Can you explain a little bit more? Gitu ya. Saya ada kesulitan nih untuk memahami laporan, kayak gitu ya. Seumpama kita sebagai pekerja atau kru baru di kapal. Okay, next. I need to get some fresh air. I need to get, ada to-nya ya. I need to get some fresh air. Nah, saya butuh udara segar gitu. I need to get some fresh air, udara segar. Oke. Okay. Atau di sini kita mau bilang I'm going to take a minute. Take a minute. Take a minute itu bukan mengambil semenit ya. Take a minute before I work on anything else. Ini nggak ada artinya. Maksudnya di sini saya mau istirahat sebentar gitu ya, atau narik nafas sebentar lah. Nah, sebelum saya melanjutkan pekerjaan yang lainnya atau yang lainnya gitu. I'm going to take a minute. Nah, kalau kayak kita, saya mau istirahat sebentar ya gitu ya. Sebelum saya lanjutin atau sebelum saya mengerjakan yang lainnya gitu. Oke. Bisa pakai take a minute gitu ya. I'm going a minute before I work on anything else. Okay, next, changing plans. Ketika sudah membuat janji dengan seseorang seumpama dan dia mau menggantikan planningnya gitu ya. Nah, kita mau bilang nih, oh ya nggak apa-apa gitu ya, atau kata lain nggak apa-apa, biasanya kan no problem. Di sini kita bisa juga menggunakan don't worry about it. Oh nggak apa-apa, nggak khawatir ya, tidak usah khawatir tentang ini gitu ya. Don't worry about it, nggak apa-apa, I'm okay gitu. No worries ini juga sering dipakai. Artinya sama aja ya, nggak apa-apa. Bisa juga never mind, no problem, no worries, don't worry about it. Nah, jadi nggak harus menggunakan no problem aja. Okay? Next. Nah, next, someone tells you something surprising. Jadi kalau ada seseorang yang memberitahu kita tentang sesuatu yang surprise ya, mengagetkan atau menakjubkan gitu, surprise lah pokoknya. Nah, what apa kayak gitu, what, jadi responnya kita bisa kayak what, no way, mustahil, masa iya sih, kayak gitu, no way, wow, really beneran gitu ya. Tapi tergantung dengan ekspresi juga ya. So how do you feel that, bagaimana perasaan Anda gitu kan, ketika kita mendapatkan something yang surprise kayak gitu. Next, ketika seseorang mengajak kita ke suatu tempat, nah kita bisa bilang I'd love to but saya mau tapi gitu ya, I'm tired tapi saya lelah gitu, atau I'm busy atau saya lagi sibuk gitu ya, bisa. Atau I'm calling my mom, saya sedang nelpon ibu saya gitu. Jadi bisa jawab I'd love to but saya mau tapi gitu ya. Atau bisa juga kita jawab sure, sounds good. Oke, kedengarannya menarik, maksudnya kayak gini. Ayo nonton bola yuk. Wah, oke, bagus nih kayaknya gitu, seru kayak gitu. Sure, sounds good. Kayaknya menarik nih. Kayaknya seru kayak gitu ya. Sure, sounds good. Oke, thank you. Semoga bermanfaat ya. Walaupun sedikit-sedikit, yang paling penting adalah pengaplikasiannya. Jadi sedikit-sedikit langsung diaplikasikan itu lebih baik daripada langsung banyak tapi tidak dipraktekkan. Oke, see you on my next video. Terima kasih sudah like, subscribe, dan